Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nur Aulia dari kelas PGSD 2A dengan NIM 212180019 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu teori humanistik. Nah, apa aja sih yang ada di teori humanistik itu? Teori humanistik itu apa sih dan menjelaskan apa gitu isinya? Mari kita cekidot di video berikut ini. Nah, sebelum masuk ke teorinya, pertama kita akan mengenal dulu sejarahnya nih. Pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika itu berkembang dua buah teori psikologi, yaitu yang pertama teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud, di mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di alam bawah sadarnya. Kemudian yang kedua ada teori behavioristik oleh Burrhus Frederick Skinner, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam perkembangannya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dipengaruhi oleh faktor luar, dari faktor luar pribadi, jadi bukan dari diri sendirinya. Yang dimana kedua teori ini itu saling menolak satu sama lain dan menghasilkan suatu teori baru yang dinamakan teori humanistik. Oke, teori humanistik itu dicetuskan pertama kali oleh suatu tokoh yang bernama Abraham Maslow pada sekitar tahun 1950-an, di mana teori ini itu menjelaskan bahwa pandangan di mana manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Kemudian teori ini juga menggambarkan di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas, makhluk yang bermartabat yang selalu bergerak untuk mengungkapkan eksistensinya dengan segala potensinya. Jadi di mana manusia itu selalu memiliki keinginan untuk menunjukkan dirinya sendiri. Kemudian teori ini juga mengkaji manusia dari diri pribadinya, aktualisasinya, kreativitasnya, potensinya, individualitasnya, ego, dan keinginannya. Teori humanistik ini juga memandang manusia dari dimensi tempat di mana ia tinggal, karena menurut teori ini, lingkungan juga mempengaruhi secara manusiawi. Manusia memiliki kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya. Menurut James Buchenthal, beliau menyebutkan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari teori humanistik ini. Yang pertama, yaitu keberadaan manusia itu tidak dapat direduksi ke dalam sebuah komponen-komponen. Manusia itu memiliki keunikannya tersendiri. Kemudian manusia memiliki kesadaran akan dirinya dan mengadakan hubungan dengan orang lain. Kemudian manusia memiliki pilihan dan bertanggung jawab atas semua pilihannya. Kemudian manusia itu memiliki kesadaran untuk mencari makna, nilai, keinginan, dan kreativitasnya. Nah, terdapat beberapa ciri utama pada teori humanistik ini. Ciri yang pertama yaitu di mana memusatkan perhatian pada pribadi yang mendalam dan berfokus pada pengalaman sebagai fenomena primer dalam mempelajari manusia. Kemudian ciri yang kedua yaitu menekankan pada kualitas-kualitas yang khas pada manusia seperti memilih, kreativitas, menilai, dan realisasi diri. Kemudian yang ketiga, teori ini memiliki ciri yaitu menyandarkan diri kepada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan. Kemudian ciri yang keempat yaitu memberikan perhatian penuh dalam dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia, serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu manusia. Dalam teori humanistik ini ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada teori menurut Charlotte Buhler, yang dimana teori ini dikenal dengan teori tahap perkembangan. Menurut Charlotte Buhler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian prestasi dalam diri mereka dan dunia. Kemudian aktualisasi diri ini melalui pengalaman-pengalaman yang muncul dari kreativitas masing-masing individu. Jadi saat suatu manusia itu dia memiliki apa yang ingin mereka capai, itu didasarkan oleh pengalaman-pengalaman yang ada di manusia tersebut. Kemudian menurut Buhler, teori ini lebih menekankan pada peran aktif individu melalui inisiatif mereka sendiri untuk memenuhi tujuan hidupnya. Kemudian ada teori perkembangan individu menurut Buhler. Pada fase 1, yaitu pada fase usia 0 sampai 15 tahun, pertumbuhan biologis ini bersifat progresif, jadi masih sangat terlihat pertumbuhannya.
Anak ini masih di rumah dan hidup berpusat pada kepentingan yang masih sempit, yaitu melalui sekolah dan keluarganya. Jadi belum terlalu mengenal dunia luar. Kemudian pada fase kedua, yaitu pada fase usia 16 sampai 27 tahun, pertumbuhan biologis ini mulai berlanjut dan mengalami kedewasaan secara seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, dan mulai meninggalkan keluarga karena mulai fokus dengan dunia luar, mungkin mulai berfokus dengan teman-temannya atau lingkungan yang lain. Kemudian mulai memasuki kegiatan independen dan relasi secara personal. Kemudian pada fase 3 pada usia 28 sampai 47 tahun ini mulai mengalami stabilitas biologis dan mengalami periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, dan mulai memiliki banyak hubungan secara personal dan sosial. Kemudian pada fase 4, pada fase usia 48 sampai 62 tahun, manusia mulai kehilangan fungsi produktifnya, mengalami penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitasnya, kehilangan personal, keluarga, ekonomi, dan di mana transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis dan periode introspeksi. Kemudian pada fase 5, yaitu pada usia 63 tahun ke atas, itu manusia mulai mengalami penurunan biologis dan mulai timbulnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada teori menurut Abraham Maslow, yang dimana teori ini dikenal dengan teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, semua perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha atau motivasi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Maslow ini sendiri membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan primer seperti pakaian, makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan atas rasa aman atau kebutuhan keamanan. Kemudian kebutuhan cinta dan kepemilikan, di mana manusia tentunya membutuhkan cinta dan rasa kasih sayang dari orang-orang terdekat. Kemudian yang keempat ada kebutuhan penghargaan, di mana manusia itu juga pastinya sangat membutuhkan pujian dari orang lain. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang untuk mampu mencapai apa yang dia inginkan, menjadi apa yang dia inginkan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian tokoh yang ketiga itu ada Carl Rogers, di mana teori ini dikenal dengan teori pertumbuhan personal. Menurut Rogers, jika seseorang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Adanya dukungan dari lingkungan yang menerima dan memahami situasi terapeutik, seseorang akan mampu memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi individu yang mereka inginkan. Jadi pada teori ini lebih menekankan bahwa dukungan orang luar itu dapat mempengaruhi pertumbuhan individu secara personal. Nah, menurut Rogers, setiap individu itu memiliki 2 karakter, yaitu yang pertama, diri yang kita rasakan sendiri atau I or me. Kemudian yang kedua, diri ideal yang diinginkan atau ideal self, merupakan persepsi kita tentang diri kita yang sesungguhnya, di mana merupakan persepsi kita tentang diri kita yang kita inginkan. Jadi, tentunya manusia selain kita menjadi diri sendiri, pasti ada satu sisi di mana kita akan ingin menjadi sosok yang kita inginkan. Kemudian menurut Rogers, masing-masing individu adalah korban dari hal positif bersyarat atau conditional positive recharge, yang berbunyi yang pertama, jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan penghargaan, dan apabila jika kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan celaan atau hukuman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.